Tiga. Baik. Ya, jumpa lagi di sini bersama saya Pak Bor di kanal kesayangan kita semua, Sirai TV. Ya, malam ini kita akan membahas suatu hal yang kemarin sempat heboh, ya, yang sedang hangat-hangatnya, yaitu tentang Omnibus Law. Jadi biar kita tidak termakan hoax, malam ini mari kita simak sama-sama lebih dalam tentang apa sih isi Undang-Undang Cipta Kerja itu. Apakah memang isinya bagus buat kita ini para pekerja, atau cuma akal-akalan pemerintah aja. Nah, mari kita simak sama-sama ya. Nah, seperti biasa, saya ditemani oleh partner setia saya ya, Sirai TV, dari ANO, Kak Kristi. Halo, malam Kak Kristi, apa kabar? Malam Pak Bor. Gimana, sehat ya, aman ya? Udah daerah merah sih sekarang di sini. Oh, sana itu merah juga. Saya pikir di Jakarta aja. Ya mudah-mudahan segala sesuatunya sehat ya, aman. Kemarin tidak kayak di Jakarta, kemarin sempat panas, nggak di Jakarta aja ya, beberapa daerah juga sempat panas. Pangkal utamanya itu tentang Omnibus Law. Ya, siapa tahu nanti dengan diskusi kita malam ini ada pencerahan dan bisa ikut menenangkan suasana. Saya akan kenalkan dulu dengan narasumber kita, yang saya pikir nih spesial nih ya untuk membahas masalah ini. Selamat malam, Profesor Aloysius Awiono. Selamat malam Pak Bor. Ya. Gimana, sehat ya, Prof? Sehat. Aman ya. Ya. Jadi Sirai TV, atas nama Sirai TV mengucapkan terima kasih nih atas waktunya, Profesor ya. Semoga apa nanti yang akan disampaikan bisa ikut menenangkan suasana, Prof. Soalnya kemarin ini, waduh, saya mau keluar juga takut, mau beraktivitas takut kehadang sama demo gitu kan, banyak di sana sini juga orang pada beringas-beringas. Nah, ini semoga dengan diskusi malam ini bisa ikut menenangkan suasana gitu ya, Prof ya. Oke. Baik, tanpa berpanjang-panjang waktu, kita mulai aja. Silakan Kristi, dimulai diskusinya. Oke, makasih Pak Bor. Saya sebelum mulai diskusi ini saya sempat ngulik-ngulik sejarah Omnibus Law. Jadi Indonesia itu ternyata bukan satu-satunya negara yang punya Omnibus Law gitu ya. Ada banyak negara-negara lain di dunia yang juga punya Omnibus Law. Jadi kalau dari katanya sendiri, Omnibus itu undang-undang sabu jagat. Iya, semua. Terima kasih, Prof. Gitu. Jadi kalau misalnya di Amerika itu dari tahun 1800-an udah ada Omnibus Law, di Kanada juga gitu. Kalau di Filipina itu sekitar 1980-an gitu. Terus banyak negara lain kayak Belgia, Inggris, Serbia, Argentina, Australia, Chile, Republik Ceko, Jepang, Thailand, banyak lah yang punya Omnibus Law. Jadi sebenarnya Omnibus Law itu bukan sesuatu yang aneh gitu ya, karena negara-negara lain juga ada gitu ya. Terus di ide dari Jokowi sendiri, usul Undang-Undang Cipta Jagat ini diusulkan oleh Jokowi di MPR RI tanggal 20 Oktober 2019 gitu kan, di sidang paripurna MPR RI. Nah, terus di sidang paripurna DPR RI itu tanggal 17 Desember 2019 itu rancangan undang-undang Omnibus Law itu termasuk salah satu rancangan undang-undang yang diprioritaskan gitu. Terus kenapa bisa muncul
ide ini gitu ya. Kalau saya baca dari merdeka.com itu menurut Bappenas itu pemerintah pusat antara tahun 2000 sampai tahun 2015 itu punya sekitar 12.471 peraturan gitu. Itu kan banyak banget ya. Iya, betul. Terus kalau menurut Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia antara tahun 2014 sampai tahun 2000 sampai sekarang gitu ada sekitar 7.000-an lebih peraturan menteri, 700 lebih peraturan presiden, 400 lebih peraturan pemerintah, dan 107 undang-undang. Itu banyak banget gitu. Itu apa aja ya? Tapi saya nggak tahu gitu kan. Iya. Nah, jadi dan saya sendiri mana apa gitu, Bro? Iya. Iya. Gitu. Ya kita juga nggak perlu ngafalin gitu kan. Iya. Ya ini saya juga pakai contekan ini bacanya. Gitu. Nah, terus gonjang-ganjingnya itu kan selain apa ya? Selain isinya kontroversi itu juga proses pembuatannya itu kan kontroversial ya. Karena kok cepet banget 2019 diusulin ya, sekarang udah disahin gitu kan. Itu ya di satu sisi itu bagus ya, karena kita kan biasanya kalau lihat kerja DPR itu kan orang komplainnya lambat banget gitu, nggak selesai berlarut-larut gitu. Tapi sekarang prosesnya sangat-sangat cepat ya dibandingkan banyak undang-undang lain. Itu juga orang pada protes, kok cepet banget, ada apa nih gitu kan. Nah terus apa namanya, terus katanya juga kan ini tidak melibatkan unsur masyarakat gitu proses pembuatannya itu. Nah, jadi ya ada apaan nih sebenarnya di balik undang-undang Omnibus Law ini, Prof? Ya, saya persilahkan Profesor Iwiono menjelaskan kepada kami semua, karena ya, menurut saya ini dampak undang-undang ketenagakerjaan tidak hanya apa namanya ke tenaga kerja aja ya, kan selama ini yang protes hanya tenaga kerja ya, tapi juga dampaknya ke pengusaha gitu. Nah, padahal tadinya ini undang-undangnya maunya menguntungkan semua pihak, tapi jangan-jangan bisa jadi bumerang ke semua pihak. Nah, silakan Profesor Wiono menjelaskan tentang undang-undang Omnibus Law ini. Ya, baik. Mengenai undang-undang Omnibus Law ini kan merupakan suatu upaya untuk membuat undang-undang secara cepat gitu. Karena Omnibus Law itu kan merefer 79 undang-undang. Ada 79 undang-undang yang harus diperbaharui untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi, saya kira gitu. Nah, untuk mempercepat itu 79 undang-undang kalau dirubah satu persatu itu tidak mungkin. Karena itu menggunakan metode Omnibus Law. Secara serentak undang-undang itu diperbaharui. Mana yang perlu diperbaharui, saya kira gitu. Artinya undang-undang kan tidak perlu diperbaharui semua. Ada beberapa pasal dari undang-undang itu. Katakanlah undang-undang ketenagakerjaan itu hanya beberapa pasal. Undang-undang agraria juga demikian, beberapa pasal. Oleh karena itu pembuatan Omnibus Law ini memang cepat sekali untuk mempercepat proses perubahan itu. Nah, untuk itu maka dalam Omnibus Law ada mempercepat proses. Kemudian yang menjadi masalah adalah di bidang ketenagakerjaan. 79 undang-undang dan 11 klaster ya. 11 klaster. Kemudian untuk undang-undang ketenagakerjaan itu ada 4 undang-undang yang akan dirubah, yaitu Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Undang-Undang nomor 40 tahun 2004
tentang SJSN, Sistem Jaminan Sosial Nasional, kemudian Undang-Undang 14 tahun 2003 tentang Jam Sostek, kemudian Undang-Undang 18 tahun 2017 tentang buruh migran. Nah ini ada 4 undang-undang yang harus diperbarui. Kalau 4 itu diperbarui, saya kira memakan waktu satu persatu. Oleh karena itu secara serentak dibarengkan dengan undang-undang yang mengatur perizinan, mengatur peraturan perusahaan, agraria, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu maka katakanlah mengenai ketenagakerjaan. Ketenagakerjaan kenapa menimbulkan demo-demo? Nah, kenapa menimbulkan demo-demo? Itu sebetulnya menyangkut perkembangan tahap-tahap pembangunan kita. Tahap-tahap pembangunan itu ada, pertama adalah tahap unifikasi, yaitu persatuan dan kesatuan di bidang politik. Oleh karena itu unifikasi adalah menyatukan bagaimana supaya seluruh Indonesia itu menjadi satu. Nah, kemudian tahap unifikasi ini merupakan prasyarat untuk tahap industrialisasi. Industrialisasi berarti akumulasi modal dan perburuhan, ketenagakerjaan di situ. Nah, setelah industrialisasi kuat, maju, maka tahap ketiga adalah tahap social welfare atau kesejahteraan. Oleh karena itu menjadi negara kesejahteraan. Nah, tiga tahap pembangunan ini di negara-negara yang sudah maju sekarang itu terjadi secara bertahap. Unifikasi dulu, selesaikan, baru tahap industrialisasi. Industrialisasi selesai, baru negara kesejahteraan tercapai. Seperti Amerika, Jerman, Inggris, Jepang, dan lain sebagainya. Nah, untuk negara-negara seperti Indonesia, ini tidak mungkin mencapai secara bertahap. Unifikasi dulu, industrialisasi, dan negara kesejahteraan. Ternyata tahap-tahapnya itu dibarengkan. Jadi secara konkuren dilaksanakan. Ya unifikasi, ya industrialisasi, ya kesejahteraan, karena perut juga tidak bisa menunggu, gitu kan. Maka ini terjadilah konkurensi tahap-tahap pembangunan di Indonesia. Nah, ini berakibat dalam bidang ketenagakerjaan, maka kalau kita menekankan pada industrialisasi, pasti akan mengorbankan ketenagakerjaannya. Tidak mungkin ketenagakerjaan akan menjadi masalah kalau industrialisasinya dilakukan secara bertahap. Tapi di Indonesia secara bersama-sama, politik, industrialisasi, dan kesejahteraan. Nah, oleh karena itu maka akibat dari konkurensi tahap pembangunan ini, maka ada demo-demo dari kawan-kawan kita, serikat buruh, mahasiswa, dan elemen-elemen yang lain itu. Saya kira itu yang menjadi penyebab kenapa terjadi demo-demo itu. Nah, kemudian demo-demo itu apa yang diinginkan? Pertama adalah mengenai perjanjian kerja waktu tertentu, PKWT. Nah, PKWT di sini dalam Omnibus Law, dalam Undang-Undang Kerja itu
tanpa ada batas waktu, atau batas waktu akan ditentukan dalam peraturan pemerintah. Sedangkan dalam Undang-Undang Kerja kan perjanjian kerja itu harus memperhatikan apakah dia untuk musiman, untuk waktu tertentu, untuk produk baru. Nah, itu kan waktunya tertentu dalam sementara, sehingga bisa diperhitungkan mungkin 2 tahun selesai atau 3 tahun selesai. Nah, dalam undang-undang ini tidak diatur. Kemudian akan diatur dalam peraturan pemerintah. Nah, itu sebetulnya menurut saya ya sama saja. Yang penting perjanjian kerja waktu tertentu itu adalah untuk waktu tertentu, artinya dibatasi waktunya. Kemudian diserahkan kepada para pihak, yaitu pada buruh dan pengusaha. Jadi yang menentukan jangka waktu 2 tahun atau 1 tahun atau 3 tahun itu tergantung kepada pengusaha dan buruhnya dan pekerjanya. Kemudian yang kedua adalah mengenai outsourcing. Outsourcing ini yang menjadi masalah dari awal. Outsourcing itu kan ada 2 macam. Outsourcing pekerjaan dan outsourcing pekerja. Outsourcing pekerjaan, konstruksi hukumnya adalah main contractor menyerahkan pekerjaan kepada perusahaan lain untuk dikerjakan, yaitu subkontraktor. Nah, subkontraktor ini memerlukan pekerja-pekerja. Nah, subkontraktor memerlukan pekerja-pekerja berarti ini adalah memerlukan ada hubungan kerja antara pekerja dengan subkontraktornya. Itu jelas ada hubungan kerja. Dengan main contractor tidak ada hubungan kerja. Nah, ini terjadi outsourcing misalnya antara perusahaan-perusahaan sepatu Nike meng-outsource pekerjaan-pekerjaan di Indonesia. Nah, perusahaan-perusahaan di Indonesia itu adalah memerlukan pekerja, melakukan pekerja untuk membuat sepatu Nike katakanlah. Nah, itu outsourcing dari Nike yang berada di Amerika meng-outsource pekerja di perusahaan Indonesia. Kemudian perusahaan Indonesia itu memerlukan pekerja-pekerja. Nah, ini outsourcing pekerjaan. Artinya pekerjaan yang diserahkan kepada perusahaan subkontraktornya. Nah, itu yang seharusnya dilakukan di Indonesia. Nah, kemudian ada kedua, outsourcing pekerja. Outsourcing pekerja. Jadi pekerjanya yang di-outsource. Jadi ada perusahaan outsourcing yang merekrut pekerja, kemudian pekerja itu dipekerjakan di perusahaan katakanlah perusahaan otomobil katakanlah. Nah, kemudian mereka bekerja di perusahaan otomobil. Nah, ini kemudian menjadi masalah karena bagaimana memaksakan adanya hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing. Kan nggak mungkin. Karena hubungan kerja itu adalah suatu hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian kerja, adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya perintah. Ada 3 itu cirinya. Jadi hubungan kerja adalah hubungan hukum yang berdasarkan perjanjian kerja, mempunyai ciri adanya pekerjaan, adanya upah, dan adanya perintah. Nah, antara perusahaan outsourcing dengan pekerjanya itu
tidak mungkin ada hubungan kerja karena pekerjaan dan perintah itu ada pada pengguna, perusahaan pengguna. Jadi misalnya security itu bekerja di perusahaan pengguna, berarti pekerjaannya mengamankan perusahaan pengguna dan mendapatkan perintah dari perusahaan pengguna. Sedangkan dari perusahaan outsourcing itu hanya mendapatkan upah. Dan upah sebetulnya kalau kita teliti juga berasal dari perusahaan pengguna. Sehingga perjanjian kerjanya antara pekerja dengan pengguna. Sehingga dalam outsourcing outsourcing penyerahan pekerja itu ada hubungan kerja antara pekerjanya dengan penggunanya itu. Sehingga tidak mungkin ada memaksakan hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing. Nah, itu yang menjadi masalah. Bagaimana kita memaksakan hubungan kerja yang demikian itu. Nah, yang menurut Undang-Undang Kerja itu yang outsourcing pekerjaan itu dihapuskan. Tetapi outsourcing pekerja itu dimunculkan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Sehingga nanti pekerja-pekerja kita itu akan menjadi pekerja outsourcing. Pekerja outsourcing. Nah, pekerja dari pengguna, bukan pekerja dari perusahaan outsourcing. Tapi dalam undang-undang dipaksakan. Harus ada hubungan kerja antara pekerja dengan perusahaan outsourcing. Ini yang menjadi masalah dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Kemudian mengenai pesangon juga. Pesangon yang diperkecil lah. Menurut diperkecil, tetapi kemudian diperkecil, kemudian ditambahkan dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi dikompensasikan dengan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi pesangonnya dikurangi, kemudian pekerja yang di PHK itu akan mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Nah, itu kalkulasinya bagaimana itu? Apakah bisa sesuai dengan pesangon yang sekarang diterima atau tidak? Yang jelas mungkin pesangon itu pasti lebih kecil dalam Undang-Undang Cipta Kerja dibandingkan dengan Undang-Undang 13 tahun 2003. Nah, itu menjadi masalah. Kemudian TKA, tenaga kerja asing, itu kemungkinan TKA di Indonesia bisa berdasarkan tanpa RPTKA, rencana RPTKA itu pembinaan tenaga kerja, rencana penggunaan tenaga kerja. Seharusnya TKA dengan RPTKA itu, jadi pengusaha mempunyai rencana mengenai tenaga kerja asing itu. Kemudian tanpa tenaga pendamping juga memungkinkan itu. Sehingga TKA ke Indonesia itu akan dengan mudah tanpa RPTKA atau tanpa tenaga pendamping dari Indonesia. Padahal pendatangkan TKA itu harusnya mendapatkan transfer of technology ya. Transfer of technology. Tenaga-tenaga ahli itu kemudian mentransfer ke tenaga-tenaga kerja Indonesia. Nah, itu kemudian kemungkinan akan
tidak di tenaga kerja Indonesia itu. Kemudian yang lain mengenai cuti panjang juga, cuti panjang, kemudian sanksi pidana mengenai upah minimum juga demikian, menimbulkan persoalan-persoalan bagi tenaga kerja kita. Nah, seharusnya Omnibus Law itu kan menunjukkan adanya peran pemerintah, peran negara di dalam hubungan kerja. Nah, peran negara di dalam hubungan kerja itu adalah untuk melindungi tenaga kerja dan pengusaha tentunya. Tetapi tidak mungkin ketentuan-ketentuan yang sudah ada itu dikurangi hak-haknya. Katakanlah pesangon dikurangi, kemudian mengenai TKA, mengenai outsourcing dan sebagainya, itu tidak mungkin. Karena peran negara itu adalah merupakan standar maksimum atau standar minimum. Sepanjang menyangkut hak pekerja, maka dia adalah standar minimum. Dan kalau menyangkut kewajiban pekerja, itu adalah standar maksimum. Katakanlah jam kerja. Pekerja wajib melakukan pekerjaan 7 jam atau 8 jam. Berarti itu standar maksimum. Tapi kalau hak pekerja, katakanlah upah, itu adalah standar minimum. Kemudian hak yang lain, misalnya cuti dan lain jaminan sosial, itu semuanya adalah standar minimum. Sehingga apa yang diperoleh pekerja itu harus minimal sama dengan undang-undang. Tidak mungkin diberikan pada pekerja hal-hal yang kurang dari undang-undang. Itu batal demi hukum, itu artinya nanti. Saya kira itu yang bisa saya uraikan mengenai Omnibus Law kluster ketenagakerjaan ini. Oke. Oke, silakan. Udah mulai bisa nanya ya, Prof ya? Oke, boleh, silakan. Oke. Tadi kan bilangnya kalau PKWT itu kan ada kemungkinan kontrak seumur hidup berarti ya, Prof ya, kalau dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Seumur hidup PKWT? Iya, seumur hidup PKWT. Ada kemungkinan itu, Prof? Kalau nggak mungkin. Kalau PKWT kalau seumur hidup berarti ya PKWTT. Enggak, maksudnya gini. Jadi setahun terus diperpanjang lagi, terus diperpanjang lagi, terus diperpanjang lagi gitu. Jadi nggak ada habisnya gitu loh, Prof. Bener itu, Prof? Di kontrak-kontrak gitu ya? Itu, iya, kontrak terus gitu. Ya, bisa itu. Jadi di kontrak terus tanpa apa istilahnya, perubahan menjadi PKWTT. Iya, karena kan kalau undang-undang undang-undang yang lama itu kalau dikontrak terus akibatnya adalah menjadi PKWTT gitu. Tapi sekarang ini bisa dikontrak, kontrak memang kontrak terus seumur hidup berarti jadi kontraktor. Iya, itu kan yang salah satu bahan pendemo kan, karena kalau di undang-undangnya sekarang itu kan diaturnya itu kan kontrak 2 kali terus harus diangkat. Kalau nggak diangkat ya nggak bisa kerja di situ lagi gitu kan? Iya. Nah, tapi yang sekarang tidak ada klausul itu, berarti tandanya bahwa pekerja boleh terus-menerus bekerja di situ dalam status kontrak tanpa perlu diangkat menjadi karyawan, begitu, Prof? Iya. Oke. Ngeri juga ya, Mas. Kalau begitu ya, artinya demo terus dong, Prof ya. Iya, artinya perjanjian kerja itu diserahkan kepada
buruh dan atau pekerja dengan pengusaha mengenai jangka waktunya. Bebas menentukan berapa tahun, 2 tahun, 3 tahun dan lain sebagainya, itu diserahkan pada masing-masing gitu. Tapi kalau misalnya diserahkan ke pengusaha, namanya pengusaha ya, pengusaha kan pakai prinsip ekonomi ya, mengambil keuntungan setinggi-tingginya gitu kan, dengan pengeluaran yang serendah-rendahnya gitu kan ya, prinsip ekonomi gitu kan. Nah, apa namanya, sedangkan kalau misalnya di PKWT terus kan pengusaha berarti kalau dari kacamata undang-undang yang sekarang itu tidak perlu misalnya memberikan pesangon ke yang besar gitu, karena kan yang dikasih pesangon itu kan cuma karyawan tetap, ya kan? Kalau karyawan kontrak tidak punya hak pesangon sama sekali gitu, dan itu juga kan yang sebenarnya diprotes. Ya, itu mengenai pesangon itu dalam Undang-Undang Cipta Kerja, PKWT akan mendapatkan uang kompensasi, bukan uang pesangon. Seharusnya ya harus diberikan pesangon juga. Jadi bisa dikontrak asal diberikan pesangon. Terus pesangon lebih dari 3 bulan, kurang dari 1 tahun, itu mendapatkan 1 bulan upah katakanlah minimum. 2 tahun, lebih dari 1 tahun, kurang dari 2 tahun, mendapatkan 2 bulan upah dan seterusnya itu. Itu tapi mekanisme pesangon yang Profesor sebutkan itu kan tidak diatur di Undang-Undang Omnibus Law ini kan? Tidak. Artinya perjanjian kerjanya, uang kompensasi itu harusnya dirubah menjadi uang pesangon sesuai dengan mereka yang diikat dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Harusnya demikian. Oke. Terus satu lagi soal kompensasi. Ini kan jaminan kehilangan pekerjaan itu mungkin kayak di negara maju itu kalau orang nganggur itu kan ada uang uang pengangguran lah, apalah namanya itu. Seperti itu maksudnya Prof, atau gimana menurut Prof? Nah, jaminan kehilangan pekerjaan itu adalah berupa berupa uang tunai sebesar berapa gitu, kemudian akses untuk informasi pasar kerja, dan untuk pelatihan kerja. Ada 3 hal. Mendapatkan uang tunai, mendapatkan akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Itu yang diberikan pada pekerja yang terkena PHK. Oke. Tapi sebenarnya itu jauh lebih sedikit dari pesangon dan itu sama sekali nggak bisa dibandingkan sebagai kompensasi untuk pesangon ya, Prof? Enggak, saya kira enggak bisa. Enggak mungkin. Kalau pesangon harusnya berdasarkan perhitungan upah buruh per bulan. Iya. Terus kan kalau kayak pesangon itu kan yang diatur itu kan dengan undang-undang yang sekarang itu kan 32 bulan upah. Terus di undang-undang Omnibus Law itu yang diatur jadi 25 bulan. Dibagi menjadi 19 bulan dibayar oleh pengusaha dan 6 bulan dibayar oleh BPJS. Kalau yang sekarang kan Prof juga bilang ini mengatur beberapa hal, misalnya Undang-Undang 14 tahun 2003 tentang jam sostek ya. Nah, ini kan atau Undang-Undang nomor 4 tahun 2004 tentang sistem jaminan sosial nasional ya. Ini masuknya kemana ini, Prof? Jadi 6 bulan pesangon dibayar oleh BPJS. Ya itu, jadi mereka yang di PHK nanti akan mendapatkan uang jaminan kehilangan pekerjaan yang diambil dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi BPJS Ketenagakerjaan itu menyediakan jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi gini sistemnya. Mereka yang di PHK. Jadi kan BPJS itu kan yang kita bayarkan dari gaji gitu ya, Prof ya? Iya. Nah, nanti dari yang kita bayar dari gaji itu ada yang bisa dibayar untuk rumah sakit, ada juga untuk jaminan kalau kita misalnya kehilangan pekerjaan gitu maksudnya, Prof?
Bukan begitu. Bukan? Jaminan itu adalah asuransi tenaga kerja kan, mendapatkan uang kecelakaan kerja, mendapatkan uang tunjangan hari tua, mendapatkan uang kesehatan dan lain sebagainya, itu dibayar oleh buruh dan pekerja. Nah, pekerja dan pengusaha sebagian. Nah, mengenai JKSN ini ditanggung oleh pemerintah berdasarkan APBN. Disediakan untuk pertama kali modalnya adalah 6 triliun untuk mereka yang akan di PHK itu. Nah, ini juga memerlukan kalkulasi apakah 6 triliun itu cukup untuk pekerja yang akan di PHK nanti. Nah, itu jadi masalah juga. Ini sorry nih Prof, saya agak-agak masih belum ngerti. Jadi maksudnya uang yang dibayar 6 bulan BPJS itu yang nanggung dari 6 triliun ini atau gimana? Ya, 6 triliun ini untuk jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi apa namanya? Uang kita, uang pajak kita itu digunakan untuk bayar pesangon. Gitu maksudnya, Prof? Ya, sebagian dari itu adalah uang cukai rokok kalau nggak salah itu. Dari cukai rokok kemudian dibayarkan untuk jaminan kehilangan pekerjaan ini. Kalau dari sisi pemerintah ini kan katanya untuk memudahkan investasi gitu ya. Jadi untuk memberikan stimulus supaya pengusaha juga ibaratnya diringankan gitu ya bebannya gitu ya. Kalau menurut Profesor sendiri gimana? Kalau dari pekerja kan keberatan ya, masa dari 32 bulan jadi 25 bulan. Itu pun kalau misalnya nggak dikontrak gitu. Kalau sekarang kan udah ada, maksudnya nggak diatur apa harus diangkat setelah 2 kali kontrak, jadi kan bisa kontrak terus gitu. Itu pun kalau dikontrak terus gitu. Jadi maksudnya benar-benar nggak ada perlindungan gitu ya untuk pekerja sekarang. Nah, tapi kalau dari sisi pengusaha sendiri gitu ya, Prof, apa namanya, dari 32 bulan jadi 25 bulan itu benar-benar bisa merangsang investasi atau gimana, Prof? Ya, katanya untuk merangsang investasi diperlukan pesangon yang kecil, gitu kan. Karena pemberian pesangon di Indonesia itu terlalu besar, maka dikurangi, kemudian ditambahi dengan jaminan kehilangan pekerjaan itu, jadi ditanggung oleh pemerintah. Berapa sih besarannya itu jaminan kehilangan pekerjaan itu, Prof? Modal pertama adalah 6 triliun. Bukan, maksudnya berapa yang bisa diklaim oleh pekerja gitu? Ya, kalau nggak salah itu ya uang tunai itu berapa, saya nggak tahu berapa besarnya. Kemudian akses informasi pekerja pada pasar kerja, kemudian pelatihan kerja. Nah, pelatihan kerja itu yang mendapatkan. Bentar ya, coba saya Google dulu, Prof. Jaminan kehilangan pekerjaan itu di sini nggak ada. Oke. Berarti sebenarnya apa ya? Ya agak kontroversial juga sih. Jadi pemerintah sama sekali tidak mengatur maksimal kontrak, terus memperbolehkan pengusaha untuk menurunkan pesangon kalaupun misalnya memang ada yang diangkat jadi karyawan gitu ya, Prof ya? Iya. Terus soal outsourcing, menurut Profesor itu outsourcing itu bermasalah karena pekerjanya itu dapat pekerjaan dari perusahaan pengguna, dapat
perintah dari perusahaan pengguna, tapi upahnya dari perusahaan outsourcing. Ya. Dan itu seharusnya batal demi hukum. Ya, batal demi hukum. Tapi kan sekarang juga udah ada yang kayak gitu, Prof. Ya, itu pelanggaran menurut saya. Oh gitu. Pelanggaran. Yang seharusnya ada perjanjian kerjanya itu antara pekerja dengan perusahaan pengguna. Tapi meskipun dibuat tertulis antara perusahaan outsourcing dengan pekerjanya, tetapi itu bukan perjanjian kerja karena tidak mempunyai ciri khusus, yaitu adanya pekerjaan dan adanya perintah. Maka yang terjadi adalah perjanjian kerja tidak tertulis antara pekerja dengan perusahaan pengguna. Gitu. Oke. Kan sama saja dengan perusahaan-perusahaan yang penempatan tenaga kerja, ya, penempatan tenaga kerja ke Saudi Arabia, ke Singapura, ke Malaysia, itu kan menyerahkan pekerja kepada perusahaan-perusahaan itu. Nah, perusahaan-perusahaan itu mempekerjakan dengan membayar upah dan upah, sehingga hubungan kerja itu bukan dengan perusahaan penempatan TKI, tetapi dengan perusahaan-perusahaan yang berada di Singapura, di Malaysia, dan di Arab Saudi, begitu. Itu contohnya sama. Tapi kalau dari segi bisnis ya Prof, itu kan banyak juga, maksudnya di luar negeri juga ada sistem-sistem seperti itu ya. Jadi mereka mencari tenaga kerja yang diambil dari perusahaan penyedia jasa tenaga kerja, terus yaitu penyedia jasa tenaga kerja itu yang outsourcing itu yang membayar orang itu gitu. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya perusahaannya memulangkan pekerja outsource itu ke perusahaan outsourcing gitu, Prof. Ya, ini menyangkut masalah hubungan kerja. Kalau menurut saya, hubungan kerja ada di mana? Hubungan kerja kan menentukan dia itu sebagai buruhnya siapa. Nah, pengertian hubungan kerja adalah hubungan berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai ciri adanya upah dan adanya pekerjaan dan perintah. Ada 3 itu. Nah, itu kan antara pekerja dengan perusahaan pengguna terjadi. Misalnya security. Security adalah pekerjaannya mengamankan perusahaan pengguna. Perintah juga dari perusahaan pengguna. Upah juga sebetulnya berasal dari perusahaan pengguna, hanya melalui perusahaan outsourcing, begitu kan? Kalau menurut saya itu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Prof. Untuk tadi juga soal outsource itu kan nggak diatur ya soal subkontraktor ya di Undang-Undang Omnibus Law ini. Ya, nggak diatur subkontraktor. Ben kontraktor dengan subkontraktor tidak diatur, dihilangkan. Dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 itu diatur dalam pasal 65 itu dicabut. Kemudian 66 tetap berlaku. Berarti kalau ada yang nggak diatur di Omnibus Law ini, aturan yang sebelumnya masih tetap berlaku, Prof? Ya, tetap berlaku. Artinya hubungan antara subkontraktor dengan main kontraktor kan tetap ada. Iya. Tetap ada. Maksudnya nggak harus dirubah apa perusahaannya harus diubah dasar
dasar perusahaannya atau jenis perusahaannya atau jenis usahanya gitu nggak harus diubah gitu, Prof? Enggak, tetap aja. Ya, kalau hubungan antara main contractor dengan subkontraktor kan business to business. Hasilnya antara business to business, kemudian hubungan kerja ada pada perusahaan subkontraktor. Ya, kemudian outsourcing pekerja itu business to business antara perusahaan outsourcing dengan perusahaan pengguna, tetapi pekerjaannya dan perintah itu ada pengguna, bukan pada perusahaan outsourcing. Nggak, maksudnya kayak yang Prof bilang tadi soal Nike segala macam itu kan perusahaan subkontraktor lah ya. Nah itu nggak diatur ya dalam dalam undang-undang Cipta Kerja ini, berarti yang tetap berlaku adalah undang-undang sebelumnya gitu ya, Prof ya? Ya, dalam KUH Perdata itu ada. Oke. Nah, terus kalau soal tenaga kerja asing ini ngeri juga ya kalau misalnya tenaga kerja asing bisa bebas masuk sini tanpa transfer of teknologi, tanpa tanpa tenaga pendamping dan sebagainya gitu. Yeah. Menurut Profesor ini kenapa pemerintah sampai mempertaruhkan tenaga kerja Indonesia ya, Prof? Ya, kalau menurut Undang-Undang Cipta Kerja itu adalah khusus untuk pekerjaan-pekerja tertentu. Oke. Itu tanpa pendamping dari TKA Indonesia, tanpa transfer teknologi tertentu. Nah, tertentu itu kemudian ditafsirkan bagaimana? Kan kemungkinan terjadi penyelundupan hukum gitu. Ada perusahaan-perusahaan yang meng-hire tenaga kerja asing, kemudian dia masuk dalam kategori tertentu itu. Nah, kalau tidak berarti ya tidak bisa sebetulnya. Sebenarnya tidak bisa, tapi kemudian dimasukkan dalam kategori tertentu itu. Nah, tertentunya itu kita yang nggak tahu bagaimana. Akan diatur dalam peraturan pemerintah. Oke. Terus soal hak cuti panjang. Ini kan hak cuti kan dihitungnya kalau misalnya setelah 6 tahun bekerja terus boleh 1 bulan penuh cuti gitu ya, Prof ya? Iya. Nah, ini kalau misalnya kontrak terus-menerus, jadi nggak dihitung ya? Ya hangus ya, misalnya udah 12 tahun kerja gitu kan, tapi kan di kontraknya setiap tahun, tiap 2 tahun, tiap 3 tahun, ya kan nggak bakalan penuh 6 tahun gitu. Jadi tetap nggak bisa cuti panjang dong, Prof? Iya, karena harus terus-menerus dalam suatu perusahaan dia bekerja. Tapi kalau tidak terus-menerus berarti tidak berhak cuti panjang itu. Katakanlah 3 tahun di perusahaan X, 3 tahun di perusahaan Y, itu kemudian tidak mendapatkan. Tapi kalau misalnya kayak pesangon inilah, misalnya pesangon kan dihitung sesuai dengan masa kerja ya, Prof ya. Jika itu karyawan tetap gitu kan. Nah, kalau dikontrak terus kan kemungkinan dapat pesangon juga kecil. Gitu kan? Iya. Ya pesangonnya dihitung per tahun. Oh gitu. Jadi kalau misalnya per tahun, walaupun kontrak, Prof. Iya, walaupun kontrak. Tapi kalau yang diatur di Undang-Undang 13 ini kan nggak kalau karyawan kontrak itu nggak dapat pesangon, Prof. Nggak mendapat karena ini penyimpangan terhadap hakikat perjanjian kerja waktu tertentu. Perjanjian kerja waktu tertentu itu digunakan untuk meng-hire karyawan-karyawan yang mempunyai skill tertentu. Itu disadari oleh pengusaha. Kemudian dikontrak dalam waktu 2 tahun atau 3 tahun sesuai dengan
itunya, pekerjaannya atau volume pekerjaannya itu. Tapi kemudian karena dikontrak, berarti kontrak itu berakhir pada saat berakhirnya perjanjian kerja, sehingga tidak ada kewajiban bagi pengusaha untuk membayar kontrak. Hanya pesangon. Hanya kalau masing-masing melakukan prestasi, artinya tidak melaksanakan kontrak, baru dikontrak 1 tahun, kemudian baru dikontrak 1 tahun, kemudian baru bekerja 6 bulan di PHK, maka dia harus membayar sisa kontrak. Dan itu diatur di Undang-Undang Cipta Kerja, Prof? Enggak diatur. Enggak diatur. Seharusnya itu dalam Undang-Undang 13 tahun 2003 diatur. Kalau 2003 harus membayar sisa kontrak. Demikian juga pekerja, kalau pekerjanya prestasi tidak mau melakukan pekerjaan dan mengundurkan diri tanpa pemberitahuan, maka dia juga harus membayar sisa kontrak itu, timbal balik pengusaha maupun buruhnya terkena membayar sisa kontrak itu. Jadi kalau nggak diatur di Undang-Undang Cipta Kerja berarti gugur itu, Prof? Iya. Kalau tidak diatur dalam Undang-Undang Cipta Kerja pasti gugur. Ya. Oke. Terus soal upah minimum sektoral, itu kan kalau kata pemerintah itu upah minimum itu harus lebih tinggi daripada upah provinsi. Ya. Nah, sedangkan dari versi pendemo itu katanya upah minimum sektoral itu apa ya? Upah minimum kabupaten atau kota jadi bersyarat. Itu maksudnya gimana ya, Prof ya? Oh, itu begini. Upah minimum provinsi itu harus lebih kecil dibanding upah minimum kota, masalah itu. Sehingga penentuannya kemudian menjadi masalah. Bagaimana kota lebih besar dari provinsi? Kenapa itu bermasalah ya, Prof ya? Ya, bermasalah karena bagaimana kita menentukan upah kota lebih besar dari upah provinsi? Karena upah provinsi kan menyangkut keseluruhan dari seluruh daerah itu. Sedangkan kota, misalnya kota Jakarta atau kota Semarang, itu berbeda dengan upah minimum provinsi. Nah, itu yang menjadi masalah. Kalau penentuan upahnya itu mekanismenya seperti apa ya, Prof ya? Penentuan upahnya adalah sesuai dengan inflasi. Inflasi kota dengan inflasi provinsi pasti berbeda. Pasti berbeda. Inflasi kota akan lebih besar dari inflasi provinsi. Jadi dengan kata lain itu kalau misalnya kalau misalnya upah minimum sektoral harus lebih tinggi daripada
upah kabupaten atau kota, sedangkan kalau kota itu inflasinya lebih tinggi, berarti minimal upah minimum sektoral itu sama besarnya dengan upah kota, Prof. Enggak, upah sektoral itu ditambah dengan keuntungan perusahaan di sektornya. Oh gitu. Misalnya sektor perbankan itu berbeda dengan sektor garment. Nah itu lebih besar tentunya. Oke. Jadi menurut Profesor, kalau pemberlakuan upah minimum kabupaten atau kota itu sebenarnya nggak bermasalah atau gimana? Nggak bermasalah menurut saya. Oke. Memang harus lebih besar dari upah provinsi. Upah provinsi, oke. Pak Bor, ada yang mau ditanyain Pak Bor? Kedua nih Prof, saya tadi tuh mau coba nanya. Yang pertama saya kan lihat demo-demo nih ya. Menurut Profesor, ya saya juga pemerhati sosmed juga gitu ya. Ada nggak poin-poin yang menurut Profesor itu dari berita hoax gitu loh. Nah itu yang pertama. Atau semuanya itu memang benar adanya dan memang itu yang diperjuangkan gitu loh oleh para pendemo nih. Terus yang kedua, kalau saya tadi mendengarkan penjelasan Profesor, ya, saya jadi ngeri-ngeri juga nih, kelihatannya sih bakalan panjang gitu ya, soalnya banyak hal yang harus didiskusikan segala macam gitu ya. Nah, menurut analisa Profesor, apa nih kedepannya nih yang bakalan terjadi dan apa yang harus dilakukan nih mungkin dari pendemonya? Kalau yang saya analisa sih ya, kan sepertinya nih nanti cipta kerja disahkan, udah gitu nanti yang nggak setuju bisa itu ke MK gitu kan. Nah itu kan menurut analisa saya, tapi menurut Profesor ini gimana nih? Apa kalau saya dengar tadi sih ini sih masih rumit nih, masih banyak ya, mungkin demo juga masih ada, masih banyak yang di inilah. Nah, apa nih yang kira-kira yang bakalan terjadi ke depan nih, dan apa yang harusnya dilakukan oleh masing-masing pihak? Gitu, Prof. Ya, mengenai undang-undang kerja ini kan sudah disahkan oleh DPR. Oh, disahkan ya, Prof? Sudah disahkan. Kemudian ke Presiden, dikoreksi dan lain sebagainya, kemudian dalam jangka waktu tertentu harus ditandatangani. Jadi menunggu tanda tangan Presiden. Nah, itu kalau kapan ditandatanganinya, Prof? Ya? Itu kira-kira kapan ditandatanganinya, Prof? Tanggal berapa itu ada kok? 30 hari setelah disahkan gitu ya, Prof ya? Ya itu 30 hari setelah disahkan oleh DPR. Itu artinya berarti undang-undang sudah berlaku, Prof. Jadi bisa diterapkan atau gimana? Ya, begitu ditandatangani nanti 30 hari lagi. 30 hari lagi baru gitu. Berlaku. Nah, sekarang posisinya menunggu tanda tangan dari Presiden. Nah, selama menunggu tanda tangan dari Presiden itu, ya saya kira sudah fix itu apa yang diatur dalam Undang-Undang Kerja itu. Sehingga nanti kalau ada permasalahan ya harus ke MK, digugat di MK. Berarti sekarang ini masih bisa dibatalkan gitu ya, Prof? Kira-kira, Prof ya? Dibatalkan, saya kira tidak mungkin. Tidak mungkin. Kan maksudnya udah disahkan. Saya nggak ngerti ya tahapannya. Jadi kan itu udah disahkan oleh DPR. Nah 30 hari itu kan
nunggu tanda tangan presiden. Nah, kalau presiden nggak tanda tangan itu gimana, Prof? Nah itu misalnya demo masih ada nih, Bro. Iya. Bagaimana? Ya, demo-demo masih terus ada gitu loh sebelum ditandatangan nih. Soalnya saya dengar-dengar sih seperti gitu loh. Demo tuh tetap ada. Ya, saya kira demo tetap ada, nggak apa-apa. Menurut saya. Kalau memang mau disahkan, ya disahkan aja. Sehingga mekanismenya terhadap undang-undang kerja itu adalah melalui Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau memang ya. Kalau memang katakanlah kalau nggak salah bisa diperpukan ya. Diperpukan itu maksudnya gimana, Prof? Dibatalkan. Saya agak ini nggak mengenai legal drafting itu. Yang batalin siapa, Prof, jadinya? Kalau misalnya ada kemungkinan pembatalan. Presiden bisa membatalkan. Oh gitu. Tapi agak dilematis juga ya, soalnya kan yang mengusulkan juga pemerintah ya. Iya betul. Bukan DPR yang mengusulkan gitu. Ya, karena omnibus law kan konsep dari pemerintah. Betul. Artinya mempercepat proses gitu kan. 79 undang-undang kalau dirubah satu persatu kan memakan waktu. Karena itu melalui omnibus law. Nah, kalau pemerintah sendiri, Jokowi sendiri kan udah bilang kalau misalnya ini nanti akan diatur lewat peraturan presiden, lewat dan lain-lain dan sebagainya. Kalau menurut Profesor itu sendiri gimana? Kalau menurut saya nanti tergantung kepada peraturan pemerintahnya. Karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu akan diatur dengan peraturan pemerintah, demikian. Misalnya untuk menentukan pekerjaan tenaga kerja asing tertentu, nah tertentunya itu apa? Kita belum tahu sekarang. Nanti kita baru tahu setelah ada PP-nya. Nah, PP itu harus dipersiapkan lebih dahulu. Nah, menurut saya PP harus sudah siap begitu ditandatangani, sehingga bisa diberlakukan secara otomatis. Sebab kalau PP-nya belum ada, berarti ya belum berlaku undang-undang itu. Pasal-pasal yang memerintahkan kepada pemerintah untuk mengatur dengan PP, peraturan pemerintah. Jadi kita menunggu peraturan pemerintah saja. Menurut saya, pendemo itu. Kalau peraturan pemerintahnya sudah oke, berarti ya sudah oke, bisa dilaksanakan. Tapi kalau peraturan pemerintahnya masih mengganjal, ya bagaimana kalau mengganjal? Para pendemo itu. Iya, maksudnya bakalan ada demo terus ini, Prof. Sampai jelas gitu. Iya. Kalau Kristi mah enak, Prof. Nggak di Jakarta dia. Ya, orang yang di Indonesia ini agak ketar-ketir juga nih kalau mamanya kondisinya. Ya dengan penjelasan tadi ya berarti ya mungkinan akan terus terjadi nih demo-demo ya. Iya. Nah, terus sikap pekerja ini harus gimana dia, Prof? Apakah terus aja demo atau nunggu atau gimana harusnya? Nah, sikap pekerja seharusnya ya apa istilahnya itu ya, membatalkan demonya lah. Membatalkan ya, Prof, ya? Jadi menunggu peraturan pemerintahnya bagaimana. Gitu. Tapi kalau nunggu ketar-ketir juga ya, Prof, karena gini,
di Undang-Undang Nomor 13 ini kan udah banyak orang yang kena outsource ya. Terus banyak orang yang juga kerjanya kontrak gitu. Nah, dan sekarang tenaga-tenaga yang ibaratnya sarjana gitu atau dengan latar belakang keahlian lainnya itu masih terlindungi gitu, karena sebagian besar itu nggak kena kerja kontrak gitu. Tapi dengan adanya undang-undang Omnibus Law ini kayaknya nggak ada perlindungan seperti itu ya. Siapapun, benar-benar siapapun dengan latar belakang pendidikan apapun itu benar-benar bisa jadi pekerja kontrak gitu, Prof. Iya. Begitu. Emang begitu, Prof. Waduh, gawat juga ya, Prof. Iya, itu ngerinya. Gitu. Bahkan untuk posisi, dan itu terlepas dari posisi juga kan, Prof, mau manajer, mau bahkan direktur gitu ya, itu nggak dilindungi di Undang-Undang Cipta Kerja ini gitu, karena siapapun bisa dikontrak secara terus-menerus. Ya, artinya bargaining power dari masing-masing. Tidak mau dikontrak, ya tidak kerja berarti. Ya kalau kerjaan lu makannya dari mana? Wah, ini saya bisa ikut demo juga nih, Prof. Begitu ya, Prof ya. Iya, dan kita kan nggak ada jaminan pensiun ya, Prof ya. Kalau pensiun itu kan paling kan untuk pegawai negeri ya. Sedangkan pegawai swasta itu sama sekali nggak punya jaminan pensiun. Sedangkan jaminan pensiun itu juga sama sekali tidak diatur sama Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Sekarang kebayang kalau kita pegawai swasta itu nggak punya pesangon, terus juga nggak punya jaminan pensiun. Nah terus kemungkinan dikontrak gitu. Lah dapat apa orang kerja, Prof? Iya loh. Gimana menurut analisa, Prof? Oh, kita pekerja harusnya begini aja atau gimana, Prof? Ya bagaimana kalau karena kontrak kerja itu bebas, diserahkan pada masing-masing untuk menentukan. Bebas pengaturannya bagaimana, dan kemudian jangka waktunya juga bebas. Ya tergantung pada buruh dan pengusaha bagaimana. Nah itu menurut saya ya buruh pasti dikalahkan oleh pengusaha. Iya. Karena makanya, buruh pada posisi yang lemah. Iya. Itu. Oleh karena itu perlu bantuan dari negara untuk masuk dalam hubungan kerja itu. Betul, gitu. Kalau misalnya, kalau menurut saya standar maksimum atau standar minimum itu yang diperlukan. Standar minimum itu maksudnya gimana, Prof? Standar minimum artinya ketentuan dari dalam peraturan pemerintah itu harus merupakan standar minimum. Hak mendapatkan cuti katakanlah 12 hari kerja, itu minimum 12 hari kerja. Bisa mendapatkan 14 hari kerja, tetapi tidak bisa kurang dari 12 hari kerja. Itu seharusnya. Nah, dalam undang-undang itu sekarang kan merupakan standar minimum. Nah, kemudian dengan Omnibus Law itu dikurangi, kan berarti kurang dari standar minimum undang-undang sebelumnya. Berarti mengurangi hak pekerja. Misalnya pesangon. Pesangon jelas mengurangi hak pekerja. Iya. Jadi ngeri juga ya, benar-benar pemangkasan hak pekerja besar-besaran ini ya, Prof ya? Ya, itu kan dalam rangka penciptaan lapangan kerja. Itu hubungannya gimana ya, Prof ya? Memangkas ini tapi ciptain lapangan kerja itu artinya gimana? Jadi mengundang banyak investor gitu, Prof?
Iya, begitu. Dengan mengundang banyak investor, kemudian pekerja dikerjakan dengan standar minimum. Minimum gitu ya. Pokoknya invest di Indonesia itu tenaga kerjanya murah-murah gitu ya, Prof ya. Jadi biar pada masuk gitu, Prof. Iya. Waduh, gitu ya. Memang antara, nah ini dalam tahap pembangunan yang industrialisasi itu dimanapun pasti mengorbankan pekerja. Tadi kan ada 3 tahap, unifikasi, industrialisasi, dan kesejahteraan. Pada tahap industrialisasi pasti mengorbankan pekerja. Di Amerika katakanlah pada tahap industrialisasi, demo itu ditembakin, banyak mati di tempat kerja. Tapi begitu lewat tahap industrialisasi berhasil, kemudian tercapai kesejahteraan. Nah, di Indonesia ini tahap-tahap itu tidak bisa dilakukan secara bertahap. Secara bertahap, unifikasi, industrialisasi, baru kesejahteraan. Tapi secara konkuren, bareng. Masalah politik juga masih belum selesai. Iya. Ya, persatuan dan kesatuan di Indonesia ini kan masih goyah nih. Masih ada kemungkinan pecah negara bagian. Kemudian padahal itu adalah prasyarat untuk industrialisasi. Nah, tahap industrialisasi sendiri juga bermasalah, mengorbankan buruhnya. Kemudian ini kan pengusahanya. Nah, itu juga bermasalah. Kemudian kan semua orang memikirkan perutnya masing-masing. Bagaimana supaya ya sejahtera gitu. Sehingga 3 tahap industrialisasi, unifikasi, dan kesejahteraan ini terjadi bersamaan. Maka terjadilah demo-demo itu. Kalau Indonesia kenapa masih belum masuk tahap industrialisasi ya, Prof ya? Tahap industrialisasi ya. Sekarang kan masih mengundang investor. Masih mengundang investor. Berarti kan masih dalam tahap industrialisasi. Tapi kan maksudnya kalau itu sudah tidak membutuhkan investor sudah ada, berarti industrialisasi sudah lewat. Itu ya. Iya, kemudian tinggal tahap kesejahteraan, menikmati. Okay. Kalau misalnya dibandingin ya, Prof, saya kan juga bukan ahli ekonomi ya, tapi kalau misalnya kita bandingin ya, misalnya negara maju kayak Inggris sama Amerika gitu ya, semua hal diserahkan ke mekanisme pasar gitu kan. Di satu sisi pound sterling itu rajanya mata uang ya selama berpuluh-puluh tahun. Tapi sekarang juga Inggris terancam bangkrut gitu ya. Terus Amerika gitu misalnya. Semua hal diserahkan ke mekanisme pasar gitu kan. Itu semua-muanya mahal gitu. Itu salah satu negara termahal di dunia gitu kan. Terus yang terjadi adalah masalah-masalah sosial itu semakin membesar gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita lihat misalnya Jerman ya, itu kayaknya gabungan antara sosialis dan kapitalis, saya nggak tahu juga ya, tapi begini maksud di Jerman itu sekolah-sekolah itu gratis gitu ya. Terus pajaknya tinggi, pajaknya bisa sampai 30% gitu kan. Tapi itu pemasukannya jelas gitu ya, pendidikan, kesehatan, segala macam gitu kan. Nah, menurut Profesor, kalau Indonesia mau dibawa kemana nih dengan Omnibus Law ini? Dibawa kemana? Iya. Ya, kalau menurut saya memang pemerintah
mau menerapkan tahap industrialisasi. Artinya pemupukan modal dulu. Kemudian buruh-buruh itu dikorbankan memang. Nah, untuk itu kemudian maka Omnibus Law itu dilakukan. Tapi apakah itu selalu jawabannya gitu, Prof? Jawaban apa? Jawaban dari masalah kesejahteraan rakyat gitu dengan mengorbankan rakyat itu sendiri gitu. Memang begitu, Prof ya. Apa step-stepnya harus begitu ya? Ya, negara-negara maju kan demikian juga. Ya, begitu ya. Ya ini menurut teori Organski. Teorinya Organski dalam bukunya itu. Ya, the nation of work gitu. Ada teori Organski, tahap-tahap pembangunan. Nah, negara-negara maju juga menerapkan itu. Kalau kita lihat kenapa dia maju. Negara-negara Amerika, Inggris, dan lain sebagainya itu. Apa itu, Prof, yang diterapkan, Prof? Tahap-tahap pembangunan. Unifikasi dulu, kemudian industrialisasi, dan pada tahap industrialisasi pasti mengorbankan buruh dan memperbesar kumulasi modal, kemudian baru tercapai tahap kesejahteraan, negara kesejahteraan. Nah, itu biasanya butuh berapa lama tuh, Bro? Berapa tahun? Oh ya, untuk sampai ke tahap puluhan tahun gitu loh. Ya, pasti. Tahun-tahun. Jadi untuk Amerika katakanlah pada tahap pertama unifikasi kan perang saudara itu untuk menyatukan Amerika itu. Nah, itu kemudian pada tahun berapa? Sebelum 1930 kalau salah. 1930 kemudian 1940 50 itu tahap industrialisasi. Kemudian setelah itu tahap kesejahteraan sampai. Oke. Jadi ya dengan kata lain kita akan, maksudnya dalam beberapa waktu itu bakalan ada demo terus-terusan ya, Prof ya, dan itu ya memang prosesnya seperti itu gitu ya, Prof. Prosesnya kayak gitu ya, Prof ya. Jadi memang ada gonjang-ganjing, Kris. Iya. Sesuai dengan tema hari ini. Iya. Ya, itulah menunggu peraturan pemerintah menurut saya sih. Iya. Kalau menurut Profesor apa nih yang harus yang kira-kira bisa dilakukan pemerintah gitu untuk meredam gonjang-ganjing ini, Prof? Nah, itu pemerintah juga harus membuka itu, menurunkan istilahnya itu, memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja yang sesuai, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu kan mendadak gitu kan. Iya. Tanpa mengikutkan publik. Saya aja hanya sosialisasi, diundang untuk mendengarkan sosialisasi. Oh gitu. Tidak memberikan masukan. Kalau waktu Undang-Undang 13 tahun 2003 itu kita diikutkan untuk mengatur gitu. Tapi khusus mengenai ketenagakerjaan. Nah, ini kan mengatur macam-macam. Betul. Perizinan,
agraria, lingkungan dan lain sebagainya. Itu memang sangat besar itu. Seharusnya mengikut sertakan masyarakat lingkungan, masyarakat agraria dan lain sebagainya. Tapi ini kan ibaratnya nasi udah menjadi bubur, Prof. Nah, jalan satu-satunya apakah memang kita hanya bisa menunggu peraturan pemerintah atau ada jalan lain, Prof? Atau mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atau ada jalan lain, Prof? Kalau menurut saya jalan hukumnya yaitu Mahkamah Konstitusi kalau nggak setuju dengan undang-undang yang diciptakan oleh DPR dengan pemerintah. Ada jalan lain selain jalur Mahkamah Konstitusi, selain demo? Nggak ada. Ya harus legowo. Harus berat Prof. Iya, benar Prof. Ya saya sih mikir anak-anak saya ntar gimana ya? Ya itu. Kalau ini benar-benar diberlakukan gitu kan? Iya. Belum lagi untuk persaingan dengan tenaga kerja asing kan? Asing ya. Kalau misalnya menurut undang-undang bisa bebas ya. Iya. Gitu. Ya. Gitulah negeriku Indonesia. Iya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan, Prof? Pesan-pesan mungkin apa? Pesan-pesan ya menurut saya atau gimana? Pesan-pesan pada pendemo ini supaya gimana? Mengurangi pendemoannya itulah. Saya kira tidak sesuai itu menggunakan demo-demo itu. Tidak perlu anarkis ya, Prof ya? Ya, tidak perlu anarkis. Kemudian pemerintah juga harus membuka mata bagaimana seharusnya undang-undang cipta kerja yang dimaui buruh itu bagaimana harus ditampung di situ sehingga masalahnya bisa diselesaikan secara negosiasi musyawarah untuk mufakat bagaimana seharusnya sebaiknya sehingga negara bisa jalan terus, tidak ada demo-demo dan seterusnya itu. Saya kira demikian, Mas. Chris, ada yang mau disampaikan lagi? Udah itu mungkin aja dari saya sebagai penutup. Terima kasih Prof atas pencerahannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi para penonton Cirai TV. Pada para penonton Cirai TV, bila suka dengan tema hari ini, silakan di komen. Bila ingin senang dengan apa oleh Profesor Uyono, silakan. Mungkin mau membahas topik apa lagi, silakan komen di bawah. Mungkin nanti suatu saat kita bisa undang kembali di kanal kita ini ya. Walaupun tadi di akhir kita mendengar agak sedikit kekhawatiran, tapi siapa tahu nanti hasil dari peraturan pendukungnya lebih bagus, jadi bisa lebih menyenangkan semua orang, kita bisa lebih tenang lagi untuk mencari rezeki di negara tercinta ini. Ya, kita berharap yang terbaik aja, dan semoga saja yang ingin demo menyampaikan aspirasi, kalau bisa jangan anarkis, karena bila anarkis nanti yang merugi kita sendiri. Baik, demikian bincang-bincang kita malam ini. Bila ada pertanyaan silakan komen di bawah. Nanti kalau misalnya kita butuh diskusi lebih dalam lagi, kita akan tampilkan topik khusus
mengenai diskusi tersebut. Terima kasih. Silakan jangan lupa untuk nge-like Serai TV, dan selamat malam semuanya. Stay safe.